saya pun juga mendapatkan konsekuensi apa yang saya sudah lakukan. Sini man, tarik dulu man. Ini man. Sini ya. Beng, mana sih beng? Kamera gimana ya? Ini man. Yang pakai kacamata. Ini berdua aja. Saya matiin. Om, ayo sini om. Om harus di sini om. Om. Mana ya? Siap, makasih man. Maaf ya kalau teman-teman media sudah menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan, seperti saya sampaikan sebelumnya, alhamdulillah Amar saat ini udah ada bersama kita. Dia udah bebas dari hari Rabu malam. Rabu sore sebenarnya ya. Rabu sore Amar udah bebas. Jadi seperti yang statement yang pernah saya sampaikan, bahwasanya perhitungan dari kantor kami alhamdulillah tidak pernah meleset, dan pada kenyataannya Amar sudah bebas dari Rabu tanggal 4 bulan ini. Dia udah bebas, dan kebetulan waktu itu memang permintaan dari klien kami untuk tidak disiarkan atau disebarkan tentang waktu kebebasan klien kami. Jadi kami menjaga privasi klien kami, karena klien kami masih butuh waktu untuk bersama keluarga, masih butuh waktu bersama sanak saudara, teman, dan seperti saya janjikan pada hari ini sore untuk press conference. Kebetulan tadi tempat setelah saya melihat bahwasanya jumlahnya terlalu banyak, kantor kami tidak cukup nyaman untuk menampung para awak media. Jadi akhirnya kami memilih tempat dari Om Niko. Ya, terima kasih. Sama-sama Pak. Atas tempat dan waktunya Om Niko. Ya. Nah, Oke. Jadi Om Niko ini salah satu sahabat dari Amar. Dia pemilik galeri Zen One ini yang berada di Jalan Purworejo Menteng ya, nomor 24. Nah, beliau dengan baik hati tadi langsung kita telepon bahwasanya kita butuh tempat, dan alhamdulillah langsung disediakan sama beliau, disiapkan langsung, dan saat ini kita bisa melakukan press conference dengan jauh lebih luas daripada kantor saya tadi apabila dilakukan dengan banyak orang seperti ini. Ya. Oke, barangkali Amar akan kasih statement langsung saat ini ya. Rasa terima kasih, syukur dia bahwasanya dia sudah kembali dengan kita semua, sudah kembali dengan keluarga, alhamdulillah ya. Silakan Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh agak keras sedikit ya. Untuk teman-teman media semua, terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah mau menyempatkan datang untuk ya preskon ini. Sejujurnya saya masih agak sedikit harus terbiasa lagi gitu ya. Tapi yang jelas di sini tentu berjuta-juta syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih juga memberikan kesempatan agar saya dapat berkumpul lagi bersama keluarga saya, mengurus bapak saya, dan tetap menjalani hukuman saya atas apa yang sudah saya lakukan, kesalahan yang sudah saya lakukan yang merugikan diri saya sendiri
dan saya sudah menjalankan itu semua. Alhamdulillah dengan bantuan dari pengacara saya, Bang Emil, yang berjuang sekali untuk bisa memberikan kemudahan gitu ya, waktu yang di luar dari dugaan saya, dan saya benar-benar bersyukur sekali. Terima kasih Bang Emil. Dan terlebih juga saya hadirkan di sini Om Niko, sahabat saya, abang saya, mentor saya semuanya, yang mana di saat saya jatuh, ya cuma beliau yang membantu saya, gitu. Membantu saya, menyemangati saya, yang terus menghubungi saya sampai saat ini. Maka saya betul-betul berutang budi sekali dengan Om Niko, berterima kasih sekali dengan Om Niko yang sudah sangat mementorkan saya. Om Amar tidak utang apa-apa dengan saya. Saya cuma sahabat, teman yang mewakili sahabat-sahabat lain yang dekat dengan kita, kebetulan di dunia seni, yang istilahnya sayang lah dengan Amar ya istilahnya. Setiap orang bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan prestasi. Mudah-mudahan Amar bisa kembali ke dunia dunia seni ya kalau sekarang ya, dunia perfilmannya, iklannya sebagai salah satu ini ya istilahnya public figure ya. Kita sih mudah-mudahan bisa berjalan dengan positif. Sekali lagi Amar tidak utang apa-apa dengan saya cuma mewakili sahabat-sahabat yang mungkin tidak hadir di sini ya. Amar, tadi Tarutan bilang katanya Amar sempat kaget, padahal harusnya tanggal 7 ya prediksi hitung-hitungannya ya. Nah, gimana Amar? Saya waktu itu, maka saya minta sama Bang Emil untuk jangan sampai diberitahukan dulu ke siapa-siapa, karena saya sendiri pun masih belum percaya gitu. Jujur saya betul-betul nggak percaya sekali. Tiba-tiba Pak Sony selaku KPR ya, dan Kalapas memanggil saya pikir ada masalah apa, dan ternyata kamu segera pulang. Dan di situ saya betul-betul speechless gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu sama sekali. Dan saya harus beres-beres dulu, nggak perlu, kamu cuman cukup bawa badan kamu doang. Jadi segala macam barang-barang kamu yang ada di Cipinang ditaruh aja di sana semua, karena memang seperti itu peraturannya. Ya udah. Jadi saya tambahkan mengenai tanggal itu, perhitungan kami memang tanggal 4-5. Kita nggak pernah kasih statement tanggal 7, perhitungan kami tanggal 4, tanggal 5, dan memang sengaja saya tidak memberitahukan Amar. Saya memberitahukan Amar itu H-1. Betul Mar ya? H-1 ya? Nggak dikasih tahu juga kan? Oh, ya cuman saya bilang Mar antara hari ini, besok atau lusa, saya bilang. Yeah. Dan kaget kamu, tapi belum ada statement dari lapas, dari pihak lapas belum ada statement. Jadi mengenai tanggal itu memang karena ada permintaan Amar waktu itu untuk tidak memberitahukan media, tidak memberitahukan halayak ramai, makanya memang kita keep. Bahkan Amar pun waktu itu sengaja saya tidak memberitahukan tanggal pastinya, saya cuma kasih gambaran kira-kira waktu itu. Jadi Ya. ini bebas bersyarat atau gimana? Tidak ada bebas bersyarat, ini bebas murni 100%. Amar sudah bebas, sama seperti saya, sama seperti anda semua. Tidak ada kewajiban lapor atau kewajiban lapor ke rehab atau apa, tidak. Karena Amar sudah menjalani rehab pada Maret tanggal 13 sampai dengan 3 bulan setengah, 4 bulan setengah. Jadi Amar sudah menjalani rehab, dan kemarin putusan pengadilan menyatakan bahwasanya hukuman kurungan, hukuman penjara. Jadi dan itu sudah dijalani sama Amar semua, dikurangi dengan waktu rehab dan waktu
yang sudah dijalani oleh Amar. Alhamdulillah pas tanggal 4 kemarin Amar sudah bebas. Bang Amar boleh diceritain nggak Bang Amar mungkin keharuannya waktu kemarin proses keluar itu dijemput sama siapa aja sih Bang Amar? Gimana sih kebahagiaannya? Jadi kebetulan waktu itu kita nggak ngasih tahu siapa-siapa. Iya. Jadi yang jemput cuman yang tahu aja. Kebetulan yang tahu cuman saya aja waktu itu. Jadi keluarga nggak ada jemput Bang Amar? Mungkin ceritain. Karena nggak ada yang tahu semua. Nggak ada yang tahu semua. Karena saya aja yang jemput sendiri, kasih surprise ke keluarga kita waktu itu ya. Respon itu di mana Bang Amar ketika rumah Sampai rumah kamu istri. Kaget. Sama seperti saya, pas mendengar dari KPR kalau saya harus pulang, harus segera pulang, jadi nggak percaya juga. Pertama yang saya temui jelas orang tua saya dulu, karena bapak saya saat ini sedang berbaring lemah. Lalu saya temui istri saya, dan di situ pun istri saya juga punya ekspresi yang sama. Nggak ada yang tahu kalau saya tuh sudah keluar. Jadi baru kemarin ini saya udah sadar kalau saya memang saya sudah ada di luar gitu. 2 hari saya masih merasa, sampai saya mimpi pun masih merasakan ada di inang. Kalau ditanya bagaimana reaksinya, yang jelas di luar dari antara rasa senang, rasa nggak percaya, dan rasa haru juga sih, Mas. Orang tua gimana Kang? Alhamdulillah bapak saya langsung trombositnya naik. Alhamdulillah bapak saya langsung peningkatan dari kesehatan bapak saya meningkat drastis. Dari sebelah sini seperti apa Kamar ketika akhirnya datang ya, selama ini kan mungkin besuk gak besuk hanya Kamar yang tahu gitu, tapi ketika istri melihat dirimu sudah berkumpul lagi di tengah-tengah istri dan anak, juga sempat ada postingan sudah ngejemput air juga sekolah gitu, itu suatu hal yang akhirnya jadi support system bangkit lagi untuk seperti ini. Gimana kamu? Pertama sih memang saya malah yang meminta untuk Iris juga tidak datang, karena biar bagaimanapun saya tahu Iris juga mempunyai dalam tanda kutip ya secara personal profesionalnya dia. Saya nggak mau itu sampai mengganggu kesalahan yang udah saya buat kemarin, mengganggu sisi profesionalitasnya dia sebagai artis, selebriti, dan juga anak-anak. Saya mau ini dipisahkan gitu. Jadi memang ini pure karena memang saya sudah mengakui ini kesalahan saya kemarin. Saya juga mengakui saya siap juga menerima hukuman saya, dan saya tidak mau melibatkan Iris. Itu maka saya minta juga sama Iris untuk tidak datang. Bukan karena Irisnya nggak mau datang. Bahkan kami sempat Iris malah juga sempat mempertanyakan kenapa gitu, karena harusnya aku ada dan lain-lain hal, tapi nggak, ini aku yang bikin. Jadi pure saya harus menjalani ini, biarkan saya betul-betul menjalani hukuman ini dan belajar. Ada ultimatum dari Iris nggak? Maaf mungkin ini kan sudah kejadian 2 kali ya, kita akhirnya dirimu terlibat di masalah hukum. Sebagai istri pasti ada nggak ultimat ke dirimu gitu, atau dirimu juga yang berjanji kepada Iris? Kalau ultimate itu lebih kepada diri saya sendiri sih. Yang jelas sekarang ya saya pikir sih cuman ya masa depan anak-anak. Bang Amar kabarnya juga ketika keluar langsung menjemput anak-anak, itu benar nggak sih Bang? Bisa ceritain sedikit? Jelas karena waktu yang sudah hilang gitu. Saya ingin mengembalikan kembali waktu yang kemarin 7 bulan itu, waktu yang menurut saya sangat banyak saya lewatin, yang mana sekarang saya udah bisa melihat anak saya udah bisa
bicara dua arah. Amala udah bisa berjalan gitu kan, udah bisa lari. Banyak banget perubahan dalam waktu 7 bulan. Itu yang saat ini saya prioritaskan untuk mengembalikan waktu itu, sekaligus juga menjaga bapak saya saat ini, karena bapak saya saat ini sedang sakit, ujian juga bagi saya. Jadi saya satu-satunya anak yang tua yang harus standby gitu untuk menjaga bapak saya. Tapi ada perjanjian ya dari Bang Amar sama Pak Iben itu sudah diterima lagi itu biar tidak mengulangi lagi. Iya. Kalau perjanjian pasti ada perjanjian lah ya, tapi lebih tepatnya sih bagaimana perjanjian sama diri saya sendiri. Nah, jadi intinya begini. Ya sebentar, kakak ini saya jelaskan. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, bukan. Cuman di sini lebih tertuju pada janji Amar kepada Iris, ya. Jadi bukan Iris mensyaratkan apa-apa, enggak ada syarat apa-apa. Iya Mar ya. Ya, jadi lebih kepada Amar janji kepada Iris dan juga kepada keluarga. Cuman itu aja. Jadi itu murni statement Amar sendiri ya itu ya. Ya, seperti itu. Boleh diungkapkan apa perjanjian besar itu? Ya, salah satunya adalah ya tadi yang seperti saya bilang, ya kita ini sudah dewasa, sama-sama sudah dewasa dan sudah tahu konsekuensi apa yang tindakan yang kita lakukan. Jadi kalau ngomongin masalah janji, ya lebih kepada diri kita sendiri. Dan saya mengatakan sama Iris pun, tentu manusia tidak ada yang sempurna. Tapi yang jelas, saya ini adalah recovering addict. Recovering addict dalam arti adalah penyakit otak kronis. Penyakit otak kronis maksudnya adalah adiksi. Jadi adiksi ini harus mempertahankan pemulihan setiap hari. Nggak ada obat, nggak ada apapun, cuman ada bagaimana pendekatan kita mengenali tentang adiksi itu sendiri dan kepada pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya, saya berjanji, tentu saya berjanji demi anak-anak saya. Tentu saya berjanji demi diri saya. Karena saat ini saya bukan sendiri lagi. Bersama dengan, ya ada nama, biar bagaimanapun ada nama istri saya, ada nama anak-anak saya. Dan sekali lagi, seperti yang waktu itu saya pernah bilang, saya pernah mendapatkan penghargaan atas apa yang sudah saya lakukan. Begitupun teman-teman media bisa melihat, saya pun juga mendapatkan konsekuensi apa yang saya sudah lakukan. Dan mudah-mudahan di sini masyarakat Indonesia, teman-teman media juga bisa mengambil pelajaran, dan ya semua manusia itu hanya bisa berusaha, dan insya Allah untuk saat ini dan kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Bang Amar 7 bulan gak bareng sama anak-anak, mungkin ketika kemarin ketemu anak-anak, apa sih yang Bang Amar pertama kali sampaikan? Ada nggak sih permintaan maaf atau apa yang abang ceritakan? Atau pertanyaan dari mereka? Iya, kemana aja yang
Ya, dia tapi nanya sih pasti. Nggak anak-anak pasti nanya. Air nanti kalau sudah besar pasti kamu tahu di sini jejak rekam digital media ini pasti kamu tahu Dedi kemana. Mungkin sekarang kamu tahu kemarin Dedi kerja. Waktu di Lido Dedi sekolah. Tapi pada kenyataannya kamu pasti tahu nanti Dedi kenapa. Dan Dedi cuma bisa bilang sama kamu, ya Dedi jadi minta maaf, tapi inilah kehidupan. Ini adalah takdir yang sudah Dedi jalankan dan Dedi terima konsekuensinya. Air, sebagai laki-laki kamu harus bisa tanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan dan tidak melibatkan orang. Bang Amar, berarti isu pertekanan rumah tangga ketika Bang Amar di dalam itu sudah tidak ada dalam. Isu pertekanan rumah tangga kan juga sempat ramai juga. Berarti dikonfirmasi dalam dalam. Insya Allah. Butuh berapa waktu supaya ada terbangun rasa produksi anak bapak dan jenis-jenis bakal apa yang lakukan pada saat ini? Enggak butuh waktu lama. Bisa diuraikan. Ini kalau pada ketemu dia masing-masing tidak bakal meramaikan rumah. Alhamdulillah istri saya selalu mengafirmasikan tentang bagaimana Dedi, dan alhamdulillah juga Air nggak butuh waktu lama untuk mengenali Dedi. Dia tahu oh ini Dedi udah pulang dari kerja. Seperti itu. Si kecil pun juga sama. Si kecil pun juga dia sudah mengenali ada emosi yang berbeda antara saya sama Amala, karena Amala itu seperti lebih mirip saya ya dari segala fisiknya, dan dia lebih pakai feelingnya dalam banget. Biasanya perempuan itu seseorang sudah punya masalah, dia selalu punya kesempatan yang ketiga. Ini kesempatan yang ketiga, kedua. Tidak ada kesempatan hidup kedua, bukan ketiga. Apa yang disepakati dengan Luis supaya kesempatan hidup kedua itu dijalani dengan baik. Tadi nggak ada. Untuk itu tadi udah dijawab ya, bahwasanya tidak ada kesepakatan. Kalau kesepakatan itu antara kedua belah pihak. Jadi yang ada itu janji Amar kepada Iris dan keluarga semua. Tadi udah diberitahukan seperti itu. Jadi untuk kesepakatan antara kedua belah pihak itu tidak ada. Ya, jadi itu lebih dari janji Amar kepada istri, kepada keluarga terutama semua. Bahwasanya insya Allah Amar tidak akan mengulangi apa yang salah yang sudah pernah dia lakukan sebelumnya, dan ke depan insya Allah Amar juga berjanji untuk jadi ayah, jadi kakak, jadi teman, jadi saudara yang lebih baik daripada sebelumnya. Bang Amar, untuk nazar yang mungkin Bang Amar sampai setelah keluar dari sini mungkin Insya Allah lah kalau ada rezeki ya, bisa balik umroh ya, insya Allah. Seperti yang pernah Bang Amar, next ke depan apa sih langkah ke depan yang mau diperbuat, dilakukan dalam artian ada perasaan sedikit minder, takutkah untuk bisa bekerja sama lagi dengan orang, karena kan kepercayaan itu adalah nomor satu ketika kita pernah melakukan suatu hal yang tidak baik gitu. Kalau Mas Amar sendiri seperti apa Bang Amar?
Allah pasti memberikan apa yang dibutuhkan oleh umat. Saya pikir mungkin saya minder atau saya takut tidak dipercaya. Canggung mungkin ya, bukan minder ya, canggung ya. Ya. Ada agak awkward gitu ya, cuman bukan minder lah. Insya Allah kalau minder bukan tipikal lamar lah itu. Canggung mungkin. Ya, tapi tadi balik lagi menjawab pertanyaan. Kalau ditanya apa yang mau saya lakukan yang sebaik-baiknya aja. Koreksi kalau saya salah. Dulu atau akan lagi bekerja? Tentu ya kembali beraktivitas, bekerja dan mengurus bapak saya dan spend ya meluangkan waktu lah untuk keluarga saya juga pastinya. Koreksi kalau saya salah, mungkin kan kejadian kedua ini terjadi dengan circle yang sama. Untuk kedepannya mungkin udah diputuskan untuk seperti apa jalannya dengan circle yang ini, apakah sudah dilepaskan atau seperti apa? Sudah harus selesai. Sudah harus selesai. Artinya udah nggak sama circle yang jelas. Muhammad, apa akan berhenti dari entertain karena sudah dua kali Apapun berhenti dan mau tetap lanjut. Bagi saya sih dengan saya seperti sekarang ini udah menjadi suatu entertain menurut saya. Dengan mempublikasikan bagaimana kepulangan saya, bagaimana saya ditangkap, menurut saya ini udah menjadi konsumsi publik yang entertainment. Jadi kalau ditanya apakah saya masih di dunia entertainment, saya pikir saya entertainment. Dan apalagi dengan kolaborasi dengan Galeri Zen One, Om Niko, ya beliau satu-satunya orang yang masih percaya dan ingin membawa saya ke dalam dunia seni untuk lebih dalam lagi, mengetahui bahwa bukan seni sebagai seni peran aja, melainkan seni lukis dan seni performance. Yes. Muhammad sempat bilang malu untuk ketemu keluarga, mungkin kenapa? Mungkin Pak kalau misalkan di posisi saya juga pasti akan merasakan hal yang malu. Tapi kalau ditanya malu, ada 30 kamera kayaknya sekarang yang ada di depan saya gitu. Lebih ya. Jadi saya pikir malu. Jalanin aja lah. Dengan apa adanya aja lah bicara. Bang, mungkin terakhir dari saya Bang, konfirmasi dan mungkin apa bisa klarifikasi terkait bahwa ada isu di luar yang kemudian menyatakan kemungkinan HRS akan menggugat cerai. Mungkin mau diklarifikasi. Kayaknya itu meeting ruang sebelah, ada pintunya harus ditutup. Ya. Kalau untuk sampai saat ini sih alhamdulillah hubungan saya masih insya Allah baik. Dalam tanda kutip tentu saya harus berusaha jelas. Saya sudah mengecewakan bukan cuma fans, saya mengecewakan istri saya yang mana dia pun juga mempunyai nilai, mempunyai nama di dalam dunia entertainment, dan saya merusak. Dan saya punya anak-anak, tentu stigma masyarakat melihat. Jadi kalau dikatakan cerai atau tidak ada segala macam, ya tentu saya harus berusaha lebih untuk meyakinkan mereka semua dengan tindakan saya. Artinya Abang masih berusaha untuk tidak terjadi perceraian. Pasti. Awal. Kan melihat kebesaran habitat di dalam sendiri, seperti apa suasana di dalam. Mereka kan ulang tahun air sama Kamala kemarin sampai Di luar dari saya sebagai suaminya, saya pikir Iris Bella adalah wanita yang sangat kuat, yang sangat tegar. Dengan kejadian seperti ini, dia tidak sama sekali gentar. Itu yang makanya menyebabkan saya jatuh cinta sama dia.
Jadi ya seperti itulah. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris, apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah, saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Jadi kalau saat ini yang akan saya lakukan adalah berusaha untuk memantaskan diri kembali bersama Iris Bella. Waduh, tanya jadi yang dia. Bang Amar, tapi sampai saat ini sudah ada tawaran-tawaran job mungkin Bang? Bang, Om Niko gimana? Jadi asisten Om Niko. Insya Allah nanti Amar akan tampil di suatu acara seni yang kita buat, ya, istilahnya sesuai tentunya dengan bakat dan perannya, dibantu juga dengan beberapa teman-teman selebriti dan tentunya teman-teman seniman Indonesia. Tapi intinya kita juga, ya saya galeri yang mungkin kalau dibilang tidak ada hubungannya dengan dunia entertainment, tapi sekarang ini kan sama-sama bergerak di bidang seni ya. Mudah-mudahan kolaborasi ini bisa membawa semuanya positif dan baik. Nantikan tengah lainnya. Bang Amar, bagaimana nih Bang? Kan kita sudah terbuang waktu sangat banyak nih. Terus cara membalikin mental, cara Bang Amar membalikin mental keluarga. Ya bagaimana tindakan saya? Bagaimana saya bisa mengeluarkan statement di sini dengan apa adanya? Saya pikir itu bagian dari tindakan saya untuk bisa mengembalikan mental mereka semua. Dulu kondisi sang ayah sekarang? Saya minta doanya buat masyarakat Indonesia semuanya untuk kesembuhan ayah saya, karena ayah saya cuma punya satu-satunya saat ini. Dan saat ini jujur saya fokus sekali untuk bisa bersama beliau, untuk bisa mengobati beliau karena penyakit yang diderita beliau serius. Biasanya minta doanya. Ingin sakitnya apa? Mungkin jangan disebut di sini ya. Keberatan Amarnya untuk disebut di sini karena itu privasi ya. Saya minta doanya aja. Doanya aja lah yang terbaik. Jadi akan fokus menjaga sangat, akan tinggal bersama ayah Pak. Ya sekarang saat ini saya 24 jam yang nggak lain. Saya bagi, tapi saya tinggal bersama bapak saya sekarang. Tapi kondisi ayah sendiri masih di siuman atau? Alhamdulillah. Cuma memang udah kurus. Masih bisa jalan, cuma begitu. Kita doakan. Nanti kita doanya aja. Mungkin ada pesan ayah sakit ada Ada yang disampaikan ke publik ya. mungkin. Kawan-kawan wartawan barangkali cukup untuk saat ini. Kita udah setengah jam lebih udah. Mungkin Amar juga capek ya. Jadi mungkin press conference hari ini cukup sampai di sini ya. Ke depan barangkali ada pertanyaan, kawan-kawan kan sudah ada kontak saya, bisa kontak saya sewaktu-waktu. Saya tidak keberatan untuk kasih kabar selanjutnya seperti apa ya. Barangkali cukup. Om Niko Cukup. ya, Mat cukup ya. Baik kawan-kawan wartawan, saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak ya. Saya mewakili keluarga, mewakili Amar dan Ibel, saya ucapkan terima kasih banyak, dan juga Om Niko di sini. Sama-sama. Terima kasih banyak atas tempat dan waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang,